pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muharrem Haris. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Hajah Hairunisa SPD NPD kepada Ibu. Aturkan posisinya biar pas. Ini rekaman udah deh nih. Udah pas. Pak Yanto berarti nggak bisa, dia berarti mundur. Alhamdulillah, dan intinya kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia iman, kesehatan, rezeki yang melimpah, keturunan yang soleh-soleha. Semua itu hanya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua hadir pada hari ini di tempat ini dengan penuh keberkahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita dengan istiqomah tidak henti-hentinya membuktikan syafaat hingga akhir zaman. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang diwakili oleh Pengawas Pembina Sekolah Kecamatan Pontianak Timur, Bapak Haji Madari SPD SPDI,
Yang kami hormati Ibu Sarli SPD selaku Kepala Sekolah yang akan menjabat di sekolah ini. Yang kami hormati Ketua Komite Bapak Rusdianto dan Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang berbahagia, yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin, hari ini adalah satu catatan menambah dalam sejarah hidup, khususnya untuk diri saya, untuk kepala sekolah yang baru, untuk kita yang hadir di sini. Sebagaimana judul kegiatan kita hari ini adalah serah terima jabatan kepala sekolah, di mana pada tanggal 26 Juli 2022 kami sudah menerima ataupun sudah membacakan SK, walaupun SK belum ada ke kami masuk kepala sekolah, namun legalitasnya tidak diragukan lagi, kita menunggu satu saat bisa didapatkan. Kemudian esok harinya tanggal 27 ini adalah satu bukti nyata bahwa kami dilantik menjadi kepala sekolah di tempat yang baru. Jadi hari ini mungkin tujuan yang pertama yang ingin menjadi kesepakatan kita, serah terima kita lakukan secara resmi dengan disaksikan oleh Disaktes Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian. Kemudian terima kasih Pak Rusdianto nanti menyaksikan kami serah terima. Jadi hari ini adalah hari terakhir saya secara kedinasan, secara administratif, bahwa nanti di sini pengganti saya adalah Ibu Kepala Sekolah yang baru, namanya Ibu Sarli SPD. Selamat datang Ibu, selamat bertugas di sini bersama rekan-rekan guru. Di mana guru-guru kami di sini tidak banyak Bu, ya ada 9 orang guru kelas, ada 7 guru mata pelajaran, ada 2. Nah kemudian yang PNS-nya termasuk saya kalau tidak salah ada 6, selebihnya adalah NJMP. Untuk tenaga kependidikannya ada 2 orang, ada 4 orang, terdiri dari TU, kemudian terdiri lagi dari pustakawan, satu lagi adalah kebersihan dan penjaga malam. Nah itulah personel yang saya banggakan di sini. Walaupun terbatas personelnya, tetapi kerja kami, solidaritas kami, kebersamaan kami tidak diragukan. Guru-guru hebat Bu. Terbukti ya Bu ya, di sini kita bisa melaksanakan program sekolah dengan baik dan lancar. Dan saya di sini selama kurang lebih 8 tahun setengah, tentu banyak sekali kenangan yang saya rasakan, di mana setiap kita mempunyai suatu kelebihan, suatu kelemahan, kemudian paduan dari segala disiplin itu ya dalam menjalankan tugas ini tentu tidak semudah kembalikan telapak tangan. Jadi ada kebahagiaan, kemudian ada senyum, berbau kesedihan, kemudian ada tawa, ada kesedihan juga, ada kemudahan, ada kesulitan. Tetapi endingnya sampai hari ini kami bersama-sama tetap bahagia menjalankan tugas ini, dan kami juga ikhlas lahir batin menjalankan tugas selama di sini dengan penuh tanggung jawab, dan buah dari semuanya itu kami kelihatan ceria, sehat, bahagia selalu hingga hari ini. Nah ini modal tahun ini. Apa sih yang sudah saya lakukan di sini? Yang jelas itu kita tidak lari dari ini Permendikbud nomor 6 tahun 2015. Di situ diamanatkan secara konseptual bahwa ada 3 hal yang penting yang menjadi tugas kepala sekolah, yaitu kepala sekolah melaksanakan fungsi manajerial, di
di mana kepala sekolah akan mengelola sekolah ini menyangkut dengan perencanaan, membuat, melaksanakan kurikulum yang itu ada secara teoritis adalah kegiatan yang harus kita laksanakan sebagai panduan di sekolah ini. Ibaratnya kalau kita sebagai muslim itu adalah Al-Quran, ya. Jadi kalau di sekolah itu adalah kurikulum. Jadi ketika kita melaksanakan pengelolaan itu bersama dewan guru kan ada panduannya, nah itulah suatu kebersamaan ya, sehingga hasilnya sampai hari ini sekolah ini tetap eksis, tetap baik dan tidak pernah ada hal-hal negatif yang muncul dalam wilayah. Kemudian lagi dari fungsi supervisi tugas yang saya lakukan di sini selama ini yaitu mengadakan pemeriksaan, kemudian menilai kinerja guru, dan itu sering saya lakukan. Kalau tidak, bagaimana saya tahu kemampuan guru kan? Jadi supervisi menjadi tugas pokok kepala sekolah sudah saya laksanakan dengan banyak itu. Kita tahu guru itu dibebani dengan administrasi yang banyak, tetapi alhamdulillah dengan rasa kasih sayang, asa asik asuh, maka semuanya itu bisa dilaksanakan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah berupaya untuk mensejahterakan seluruh warga, guru, kemudian murid, orang tua juga, di mana fasilitas sekolah ini bagian dari kesejahteraan untuk guru dan semua warga di sini. Tadi sebelum itu saya masuk sini belum ada tangga sekolahnya yang masih belum berwarna. Nah saat ini alhamdulillah ada perubahan-perubahan di mana sekolah ini sudah representatif dan bisa dibuat untuk pembelajaran kelasnya sudah kondusif, karena juga dukungan dari guru-guru untuk memelihara sarana yang tidak ada ini. Nah, alhamdulillah kalau kita ada pertemuan ya kita malu-maluin gitu ya. Kita nanti bagaimana semua ini baik itu manajerialnya, supervisinya maupun yang ketiga tadi adalah tentang kewirausahaan, itu nanti bisa dikembangkan lagi dalam bina kepala sekolah yang baru. Nah harapannya apabila sudah baik kepada ibu guru, kemudian tenaga pendidikan, silakan ditingkatkan lagi ya. Saya yakin bersama Ibu Sarmi nanti Bapak Ibu lebih berkembang dengan lebih berprestasi lagi. Dan mungkin dalam 8 tahun lebih itu saya merasa banyak sekali ya kekurangan, sehingga saya tidak bosan untuk belajar. Saya belajar dengan TU, saya belajar dengan ini, saya belajar juga dengan bendahara, belajar juga dengan bagian aset, karena memang kepercayaan saya kepada mereka sehingga kadang-kadang saya lupa untuk mengasah diri terhadap hal-hal tersebut. Jadi kadang kami diskusi secara pribadi tentang hal-hal tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah itu. Alhamdulillah sampai 8 tahun lebih ini kami masih dalam aman terkendali. Administrasi yes oke, betul ya, administrasi dulu oke. Kemudian satgas juga oke, bendahara bos juga melaksanakan tugas yang bendahara dengan baik dan bertanggung jawab. Nah kemudian harapan saya ke depannya, walaupun saya berada di sekolah di SD Tunggal, insya Allah komunikasi kita, silaturahmi kita tidak terputus ya, karena itu yang pisah ini hanya karena kebiasaan. Tapi lahir dan batin saya masih terpaut di SD 02 ini. Kemudian saya minta izin karena di sini ada program IPA. Nah kalau misalnya diizinkan saya akan masih meneruskan itu yang diberikan kepada anak-anak yatim. Ya saya sudah dekat sekali dengan mereka. Mungkin mohon nanti kiranya dapat dimasukkan menjadi salah satu wajib IPA dari Pak dari IPA dan atur seperti itu. Nah jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan
Yang terpenting lagi mungkin peran dari ketua komite. Ketua komite ini sudah lama dulu sebelum saya berada di sini, beliau sudah juga menjadi ketua komite. Mengapa sampai selama ini saya pikir tak perlu diganti-ganti, karena beliau itu memang kinerjanya juga bagus, kemudian anak-anaknya perhatian kepada sekolah itu sangat luar biasa, kemudian bisa bermediasi ke masyarakat. Jadi antara jembatan antara masyarakat dan sekolah ini dijembatani oleh ketua komite itu tidak ada masalah, lancar aja. Jadi alhamdulillah saya bersama ketua komite yang luar biasa ini, kemudian bersama guru, bersama tenaga pendidikan, kemudian saya sering didatangi oleh pengawas. Alhamdulillah semua proses yang menjadi tanggung jawab menjadi tugas fungsi saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hingga hari ini mungkin saya dipindahkan ke SD 03 karena mungkin ada pertimbangan, yaitu di sini sudah 8 tahun lebih. Yang kedua lagi saya pernah mohon